Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA15100SE. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box ini 355 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 134 mili, ketebalan gasket 17 mili, ukuran antara baut 374 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 383 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Untuk sensitivitasnya 95,63 dB, rentang frekuensi mulai dari 50 sampai 3300 Hz atau 3,3 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya 100 mili atau 4 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 50 Hz, Re 6,312 ohm, QMS 13,81, Cache 0,5285, GTS 0,509, CMS 0,087 mm per Newton, MMS 113,5 gram, efisiensi 2,258%, BL 20,55 Tesla meter, fast 95,63 liter, SD 0,09 meter persegi, Xmax 5,65 mm, dan induktansi voice coil-nya 1,049 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 540 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 60 Hz dan untuk atasnya di sekitar 120 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi sekitar 55,7 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 61 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 174,5 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 190 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 540 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 11,9 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini.
Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 47,6 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 199,7 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 460 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 100 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 285 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 85 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 198 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 430 mili. Lalu untuk tekukan ini ukurannya 232 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker seperti biasa kita menggunakan 2 lapis. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Sementara untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Sementara untuk handle ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan.